Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Kalau boleh don't skip iklan biar Mimin tambah semangat uploadnya, hehehe. Terima kasih. Bab 1741. Guru dan muridnya melakukan dialog magis. Itu secara langsung menumbangkan kognisi semua orang yang hadir. Seorang master tingkat Raja Suci tidak hanya disebut orang tua oleh muridnya, tetapi dia harus memberikan wajah untuk disebut master, dan pada akhirnya dia bahkan dihina. Tuan ini terlalu malu kan? Kuncinya adalah dia adalah Raja Suci. Sudah ada langit-langit kekuatan tempur Star Void Realm. Di mata magang, apakah itu sangat tak tertahankan? Jika digantikan oleh mereka. Sudah ditampar. Pemberontak seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak peduli seberapa baik hubungan antara master dan magang, itu tidak bisa begitu baik kan? Bahkan rasa hormat yang paling mendasar pun hilang. Sebaliknya, tuannya berada di bawah belas kasihan muridnya. Seorang master tingkat Raja Suci, dalam hal ini, tidak ada orang lain. Jangan bicara tentang Star Void Realm. Bahkan jika Anda menghitung seluruh alam semesta, saya khawatir itu adalah satu-satunya, dan tidak ada titik koma. Apakah itu keluarga Gibson atau keluarga Thompson? Satu persatu memandang kedua tuan dan murid itu. Rasanya otakku kacau, menakjubkan. Belum pernah terdengar, menakjubkan. Dan dengan metode agresif yang begitu jelas, pihak lain benar-benar menyukainya. Saya khawatir itu tidak tua dan bingung. Eliza berdiri di samping David. Dengan setiap kata yang David katakan, dia akan berkeringat untuk David. Beberapa kali, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling membujuk. Bagaimana mungkin ada murid yang berbicara dengan tuannya seperti ini? Tuan ini masih Raja Suci. Jika orang lain memiliki master seperti itu yang berdiri di puncak dunia maya bintang. Masih menunggu sepanjang waktu, dengan hormat. Di mana David? Tidak ada perhatian dan rasa hormat sama sekali. Eliza tidak bisa memahami pendekatan David. Atau dia tidak bisa memahami hubungan antara tuan dan muridnya. Bosla berdiri di seberang avatar David tanpa ekspresi di wajahnya. Pikirannya tidak pada hal-hal yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkannya. Pihak lain sebenarnya tahu bahwa kekuatannya adalah puncak tingkat Raja Suci. Sebuah kalimat yang sangat biasa. Ada banyak informasi di dalamnya. Dari mana Anda mengetahuinya? Tidak ada yang tahu rahasia ini kecuali 5 Saint King lainnya yang dikenal di Star Void Realm. Sekarang dia tahu bahwa dia adalah puncak Raja Suci, dia masih berani menghentikannya. Buktikan bahwa Anda tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat Raja yang suci. Apakah itu berarti pihak lain juga memiliki kekuatan puncak level Raja Suci? Dari mana orang tua ini berasal? Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang tersembunyi di bayang-bayang dunia maya bintang sebenarnya memiliki jejak untuk diikuti. Bosla berpikir sejenak. Sepertinya tidak ada orang seperti itu. Pihak lain kemungkinan adalah monster tua yang telah hidup lama. Setelah dialog magis antara master dan magang berakhir, keluarga Thompson sangat senang dan bersemangat. Karena mereka tahu bahwa Raja Bijak ini tidak akan meninggalkan keluarga Thompson dan pergi. Muridku mengatakan bahwa dia ingin kita bertarung dan menunjukkan padanya. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengambil tindakan, kata David, memandang Bosla di kejauhan. Biarkan kursi ini melihat apa yang Anda mampu, dan berani menjadi begitu sombong di depan kursi ini. Bosla tidak takut sama sekali. Bagaimana jika pihak lain adalah monster tua yang telah melangkah ke puncak level Raja Suci? Tahan saja dia, keluarga Gibson dan tim penegak hukum Aliansi Suci bergabung untuk menyelesaikan keluarga Thompson. Ada banyak pasang mata yang mengawasi di luar. Bagaimanapun, Bosla tidak akan mundur. Hari ini, saya memenangkan keluarga Thompson dalam pertempuran pertama. Status keluarga Gibson tidak akan bisa dipecahkan di masa depan. Dunia Star Void World yang makmur akan datang. Semua monster, hantu, dan ular yang tersembunyi dalam kegelapan telah keluar. Harus menunjukkan kekuatan terkuat. Mengintimidasi yang lemah. Itu dia, ayo bertarung. Setelah klon David selesai berbicara, sosok awalnya yang membungkuk perlahan berdiri tegak, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, pedang ilahi jiwa es menunjuk langsung ke Bosla. Pada saat yang sama, napas dalam tubuh meledak. Seperti badai, menyapu dunia. Orang-orang dari keluarga Thompson di tanah, di bawah Saint Realm, semua jatuh ke tanah di bawah tekanan momentum ini. Artinya, orang suci hampir tidak bisa berdiri. Ini masih merupakan hasil yang tidak ditargetkan. Bosla menyipitkan matanya. Benar saja, itu adalah puncak Raja Suci. Tidak heran dia berani menjadi lancang di depan dirinya sendiri. Dia tidak jauh di belakang. Itu juga merupakan hembusan nafas dari puncak level Raja Suci.
Inti dari keluarga Thompson di belakangnya sudah mundur jauh. Dua napas dari puncak Raja Suci bergesekan dan bertabrakan di udara. Listrik statis yang dihasilkan lebih kuat dari petir. Cuk, cak. Embusan petir terbentuk di sekitar mereka berdua. Sebuah visi apokaliptik. Belum mulai. Hanya tabrakan napas. Biarkan semua orang merasakan apa itu keputusasaan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya takut, dan ada keinginan untuk melarikan diri dari sini. Kelas Holy King sudah menjadi eksistensi yang tidak bisa mereka tandingi. Terlebih lagi, ini adalah puncak dari level Raja Suci. David menahan Eliza di belakangnya dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia adalah level Dewa Palsu setengah langkah. Itu telah melampaui puncak tingkat Raja Suci. Meskipun hanya lebih dari setengah level, tetapi levelnya benar-benar berbeda. Half Step False God level adalah langkah setengah kaki ke domain tingkat dewa. Klon juga menekan kekuatannya. Kalau tidak, Bosla akan berlutut dan memohon belas kasihan. Pertama, David tidak ingin terlalu mencolok, dan kedua, dia ingin berlatih dengan Bosla untuk mendapatkan pengalaman tempur. Starvoid Realm adalah yang terkuat, yaitu puncak tingkat Raja Suci. Diperkirakan tidak mungkin untuk menemukan setengah langkah pertarungan tingkat dewa palsu. Hanya mundur. Di bawah tekanan yang begitu besar, kecuali tubuh David dan Eliza, yang dijaga olehnya. Hampir semua orang tidak bisa membuka mata. Tiba-tiba, ketika semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka tersapu. Semua orang tahu bahwa dua Raja Suci telah dimulai. Dia dengan cepat membuka matanya dan melihat ke udara. Klon David dan Bosla telah menghilang. Mereka melihat lubang hitam besar di langit. Tekanan mengerikan yang berasal dari lubang hitam. Belum lagi di bawah level Sein, itu adalah level Sein sejati, dan kulit kepala terasa mati rasa. Lubang hitam adalah saluran yang secara langsung menghubungkan ruang 8 dimensi. Hanya paksaan di ruang 8 dimensi yang begitu kuat. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati memasuki ruang 8 dimensi, dan dia tidak tahan dengan tekanan di dalam. Kedua Saint Kings bahkan biasa menghancurkan beberapa penghalang ruang pada saat yang sama, membentuk lubang hitam. Ini benar-benar berbeda dari merobek ruang dan menciptakan celah ruang. Bum bum bum. Suara keras mulai keluar dari lubang hitam. Rupanya pertarungan di dalam telah dimulai. Di tempat kejadian, hanya tubuh David yang bisa melihat melalui lubang hitam dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tentu saja dia tidak perlu melihatnya, karena klon yang bertarung dengan Bosla juga dikendalikan olehnya. Puncak level Raja Suci layak menjadi kekuatan tempur terkuat di dunia maya bintang. Pukulan acak, ditempatkan di luar, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika bertarung di ruang 3 dimensi, hanya dalam beberapa klik, seluruh benua ilahi tengah dapat hancur berkeping-keping. Lubang hitam besar juga terlihat oleh mata pasukan utama yang tersembunyi di kejauhan. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba ada embusan angin dan kilat, dan bahkan lubang hitam pun muncul. Menjauh. Mereka juga bisa merasakan kengerian lubang hitam. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Di atas keluarga Thompson, ada lubang hitam besar, seperti mulut besar, yang akan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Ini menakutkan untuk dilihat. Bab 1742. Lubang hitam perlahan menyusut. Bang 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 bang. Suara tabrakan di dalam terus terdengar. Klon David menekan alam ke puncak tingkat Raja Suci, yang berada pada tingkat yang sama dengan Bosla. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Klon mungkin lebih unggul, tapi itu saja. Jika Anda tidak menunjukkan setengah langkah kekuatan tingkat dewa palsu, Anda tidak bisa menang melawan Bosla. Dia ingin menggunakan Bosla sebagai batu asah. Untuk saat ini, David pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan tujuan Bosla juga sangat sederhana. Tahan saja lawannya, sisanya diserahkan kepada seluruh keluarga Gibson dan tim penegak hukum Aliansi Suci. Ketika mereka pergi keluar, keluarga Thompson setidaknya sudah habis. Hanya kekuatan keluarga Thompson, orang-orang yang bisa muncul dengan tangan mereka adalah 3 orang suci sejati. Dalam kasus 2 dari mereka yang belum pulih dari cedera mereka, bagaimana mungkin melawan keluarga Gibson dan tim penegak hukum Liga Suci? Di atas keluarga Thompson, setelah lubang hitam benar-benar menghilang, ketenangan kembali pulih. Namun, suasana dingin menyebar lagi. Keluarga Gibson tahu apa yang dimaksud dengan leluhur. Selama nenek moyang memilih untuk melakukannya, ini menunjukkan tekadnya untuk memenangkan keluarga Thompson. Mereka perlu memusnahkan keluarga Thompson dengan kekuatan guntur ketika leluhur memblokir level Raja Suci lawan. Boom! Kapal perang itu membawa semua orang kuat dari keluarga Gibson dan mendekati keluarga Thompson.
diikuti oleh tim penegak hukum aliansi suci. Su Chan jelas juga tahu apa yang dimaksud pihak lain. Dia melihat kapal perang besar yang mendekat, dan berteriak keras, keluarga Thompson, bergabunglah denganku untuk bertarung. Bertarung, bertarung. Semua anggota keluarga Thompson meraung marah. Tidak ada partisipasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Pertempuran ini masih diperjuangkan. Sebelum keluarga Thompson putus asa, itu karena kekuatan pencegah dari Raja Suci terlalu kuat. Selain itu, Bosla menjadi pemimpin aliansi suci. Selain dimusnahkan, tidak ada cara lain bagi keluarga Thompson untuk pergi. Sekarang Bosla, Raja Suci, diblokir dan tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Keluarga Gibson ingin menghancurkan keluarga Thompson dengan mudah, tetapi keluarga Thompson tidak setuju. Hanya sedikit harapan, tak satu pun dari mereka akan menyerah. Di atas alun-alun, 3 sosok bergegas keluar terlebih dahulu, menentang keluarga Gibson. Itu adalah 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Thompson. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan datang di belakang Su Chan dan yang lainnya. Anggota senior keluarga Gibson di kapal perang memandang anggota keluarga Thompson dengan mata merah dan ekspresi gila, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Tapi ada harga besar yang harus dibayar. Rencana awal keluarga Gibson adalah leluhur menembak untuk membunuh Su Chan dan 3 orang suci sejati lainnya, sepenuhnya mengalahkan kepercayaan keluarga Thompson, dan kemudian dia bisa memenangkan keluarga Thompson dengan mudah. Tidak ada yang tahu bahwa keluarga Thompson telah menemukan seseorang yang bisa melawan leluhur. Sekarang hanya bisa sulit. Untungnya, para leluhur membawa tim penegak hukum Liga Suci. Harus bisa mengurangi beberapa kerugian. Sucap, saya tidak tahu bagaimana Anda mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci, tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyelamatkan keluarga Thompson Anda, itu terlalu naif. Pemusnahan keluarga Thompson akan sepenuhnya membuka awal kemakmuran dunia bintang. Ini adalah tren umum, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Dennis, orang suci sejati dari keluarga Gibson. Dennis, jangan bicara omong kosong. Jika keluarga Gibson Anda ingin menggunakan keluarga Thompson saya untuk membuka pisau, Anda harus bersiap untuk keruntuhan gigi Anda. Keluarga Thompson saya tidak memiliki pengecut, dan saya bukan orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Su Ken menjawab dengan keras. Keluarga Thompson di belakangnya segera mengikuti. Tidak takut mati. Tidak takut mati. Tidak takut mati. Di hadapan aura seperti pelangi, setiap orang dari keluarga Thompson tampak seperti dipukuli dengan darah. Beberapa pembangkit tenaga listrik keluarga Gibson sudah malu-malu. Seperti kata pepatah, mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Suatu ketika musuh bertarung dengan tekad untuk tidak takut mati. Bahkan jika kekuatannya jauh lebih tinggi dari lawan, pertempuran harus diikat. Tubuh David juga datang ke depan saat ini, berdiri bersama Su Chan dan 3 lainnya. 4 orang suci sejati. Keluarga Gibson merasa terganggu. Saudara David, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan tentang berterima kasih kepada Anda. Kami akan mengingat kebaikan Anda. Selama keluarga Thompson saya dapat selamat dari bencana ini, itu pasti akan ditulis ke dalam silsilah keluarga Thompson, sehingga keluarga Thompson akan selalu ingat itu. Su Chan berkata dengan sungguh-sungguh kepada David. Saudara Su, jangan sopan. Saya, David, tidak tahu berterima kasih. Keluarga Thompson membantu saya sebelumnya, tapi sekarang keluarga Thompson dalam masalah, saya tidak punya alasan untuk berdiam diri, jawab David santai. Su Chan tidak melanjutkan, tetapi menoleh untuk melihat orang-orang dari keluarga Thompson. Mulai hari ini, David adalah tamu paling terhormat dari keluarga Thompson saya. Melihatnya seperti melihat saya. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, bahkan jika mereka berbicara secara pribadi, akan segera dikeluarkan dari keluarga selama saya tahu tentang itu. Itu tidak akan ditoleransi. Halo, Tuan David, teriak semua anggota keluarga Thompson. Beraninya mereka tidak menghormati David. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan tingkat Santo sejati David dan Master tingkat Raja Suci. Itulah orang yang memberi harapan pada keluarga Thompson. Eliza berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga. David adalah orang pertama yang dia temui dan menjalin hubungan baik hingga saat ini. Tanpa bantuan David dan tuannya, keluarga Thompson mungkin telah dimusnahkan. Kedua pria itu saling berhadapan. Keluarga Gibson jelas memiliki keunggulan mutlak. Namun, keluarga Thompson yang lemah bersemangat tinggi, sementara keluarga Gibson tetap diam. Kapten Aliansi, leluhur seharusnya memberimu tugas. Dennis tiba-tiba bertanya dengan keras. Denus, jangan khawatir, kami secara alami akan melaksanakan perintah pemimpin. Sebuah suara datang dari armada belakang.
Hal itu ditegaskan oleh Kapten Tim Penegak Hukum Liga Suci. Dennis juga menjadi lebih percaya diri. Bagus, semua orang di keluarga Gibson, dengarkan perintah saya dan kalahkan keluarga Thompson. Mulai sekarang, Starvoid Realm akan menghormati keluarga Gibson saya. Bunuh-bunuh-bunuh. Semua orang dari keluarga Thompson, bajingan dari keluarga Gibson ingin menginjak-injak tanah air kita dan menjadikan kita budak. Semua orang berkata, apa yang harus kita lakukan? Suchan bertanya dengan keras. Bertarung, bertarung. Kedua keluarga itu akan pergi berperang. David jatuh ke dalam jalinan yang dalam. Faktanya, dia harus mengungkapkan kekuatannya saat ini untuk mencegah pertempuran ini terjadi. Benar-benar ingin bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Di permukaan, keluarga Gibson sudah memiliki 4 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dan bersama dengan anggota tim penegakan hukum Liga Suci, kekuatan mereka jauh melebihi keluarga Thompson. Keluarga Thompson lemah, tetapi memiliki tekad untuk binasa bersama musuh. Begitu perang dimulai, banyak orang suci akan jatuh, apalagi orang lain. Jika Anda hanya menunjukkan kekuatan tingkat Saint sejati yang terlambat, Anda tidak akan dapat mengendalikan situasi pertempuran. David tidak memiliki kendali atas hidup dan mati keluarga Gibson. Tetapi jika keluarga Thompson menderita terlalu banyak korban, akan sulit untuk menjelaskan jika rahasianya terbongkar suatu hari nanti. Pertempuran klon sangat sengit, Bosla layak menjadi puncak Raja Suci. Klon yang menekan kekuatan tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Tapi inilah yang dimaksudkan David. Karena dia ingin mengumpulkan pengalaman tempur. Tentu saja, semakin lama pertarungan, semakin baik. David sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Entah membiarkan kedua keluarga berperang dan menyaksikan keluarga Thompson menderita banyak korban. Atau setidaknya mengekspos kekuatan Raja Suci dan mencegah pertempuran terjadi. Jika bisa diungkap, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dengan baik. Bukan pilihan yang bagus. Tepat ketika David berada dalam dilema, kedua keluarga Thompson mulai bertindak. 3 orang suci sejati dari keluarga Thompson di samping David bergegas keluar terlebih dahulu. 4 sosok juga bergegas keluar dari kapal perang keluarga Gibson. Pada saat ini, David akhirnya mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyaksikan keluarga Thompson menderita banyak korban. Tidak peduli apa yang dikatakan keluarga Thompson, mereka juga sangat baik padanya. Hanya terpapar, David menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Bab 1743. Ketika David hendak melepaskan nafas seorang Raja Suci, tiba-tiba dia merasakan bahwa seorang pria kuat sedang mendekat. Ini adalah... Dia dengan cepat melihat ke satu arah. Aura pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci langsung menyelimuti penonton. 7 orang suci sejati yang baru saja keluar juga menghentikan langkah mereka. Karena momentum ini, mereka merasakan krisis dan ketakutan yang kuat. Seluruh tempat itu sunyi. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di tengah dua kubu Gibson dan Thompson. David saling memandang. Saint King tahap akhir. Dan itu seharusnya akan menembus ke puncak level Raja Suci. Seharusnya hanya ada satu ahli seperti itu di antara Saint Kings yang dikenal di Starvoid Realm. Itu adalah Arthur, pemimpin aliansi suci sebelumnya. Seorang lelaki tua yang dihormati oleh semua kekuatan di Starvoid Realm. Setelah dikalahkan oleh Bosla, mundur sebagai pemimpin aliansi suci, Arthur selalu berkomitmen untuk menjaga kedamaian Starvoid Realm. Jika ada dia, saya akhirnya tidak perlu mengekspos diri saya sendiri. David diam-diam bersukacita di dalam hatinya. David bukan satu-satunya yang bahagia di hatinya. Semua orang di keluarga Thompson sangat bersemangat. Arthur adalah pemimpin aliansi suci dan orang paling bergengsi di Starvoid Realm. Yang paling dia benci adalah perang skala besar di Starvoid Realm. Sekarang orang dia telah muncul. Ambisi serigala keluarga Gibson untuk memakan keluarga Thompson tidak mungkin lagi. Lihat pemimpin aliansi Arthur, ketiga Suchan pertama-tama mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat. Lihat pemimpin aliansi Arthur, keluarga Thompson berteriak pada saat yang sama. Arthur melambaikan tangannya sebagai tanggapan terhadap keluarga Thompson. Kemudian dia berbalik dan menatap keluarga Gibson. 4 orang suci sejati dari keluarga Gibson menatapku, aku melihatmu, sedikit gugup, tidak tahu bagaimana menghadapi orang tua ini. Jika itu sebelumnya, mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti keluarga Thompson. Tapi sekarang Arthur bukan lagi pemimpin aliansi suci. Nenek moyang keluarga Gibson, pemimpin aliansi suci. Secara alami, keluarga Gibson tidak akan melakukan ini. Kalau tidak, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Arthur, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, leluhur kita juga ada di sini.
Jika kamu berani main-main, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jika leluhur bisa mengalahkanmu sekali, dia bisa mengalahkanmu kali keduamu, kata orang suci sejati dari keluarga Gibson dengan gemetar. Tamparan? Dia baru saja selesai berbicara. Seluruh orang terbang keluar. Adegan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah pembicara menstabilkan tubuhnya, semua orang menyadari bahwa ada 5 sidik jari yang dalam di wajahnya. Rupanya, seseorang memberinya tamparan di wajahnya. Kamu. Orang ini menunjuk Arthur, tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Tamparan barusan telah mengejutkannya. Orang suci sejati yang bermartabat. Sekarang dia malu seperti anak kecil. Keluarga Gibson lainnya ketakutan dan takut untuk berbicara. Sebelum dia dikalahkan oleh leluhur mereka, lelaki tua di depannya adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm. Pada saat ini, sebuah tim tentara yang mengenakan baju besi yang diukir dengan kata penegakan hukum turun dari armada, berjalan ke depan, berlutut dengan satu lutut ke Arthur, dan berteriak dengan hormat, lihat pemimpinnya. Di garis depan orang-orang ini adalah Gary, kapten tim penegakan hukum Liga Suci, keberadaan puncak tingkat suci sejati. Di belakangnya, ada juga beberapa orang suci sejati dan lusinan orang suci palsu. Tidak mengherankan bahwa tim penegakan hukum Aliansi Suci adalah kekuatan paling elit dari Aliansi Suci. Bahkan Bosla harus memperhatikan. Setelah menjadi pemimpin baru dari Aliansi Suci, hal pertama yang harus ditaklukkan adalah tim penegak hukum. Kekuatan ini dapat sepenuhnya menyapu salah satu dari 6 kekuatan teratas di alam Sing Sing. Gary, apakah kamu ingin membantu aku juga? Ini adalah kalimat pertama Arthur. Tuan, Anda tidak berada di Aliansi Suci. Gary melakukannya sebagai upaya terakhir. Di bawah penindasan paksa Bosla, semua orang di Aliansi Suci telah menyerah padanya. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak peduli kehidupan saudara-saudara ini. Tolong maafkan saya. Gary, pemimpin tim penegak hukum, menjawab. Hei, Bosla sangat ambisius. Dia ingin menyatukan Star Void Realm dan mengumpulkan semua keberuntungan Star Void Realm. Di bawah dunia yang makmur ini, dia akan menyerang alam legendaris. Dia melakukan ini untuk membuat kehidupan Star Void Realm hangus. Arthur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak hanya keluarga Gibson tapi juga keluarga Thompson yang mendengar ini. Mata pasukan utama di Star Void Realm yang menyaksikan pertempuran secara rahasia juga mendengarnya. Semua orang tampak luar biasa. Bosla ingin menyatukan Star Void Realm? Kumpulkan semua keberuntungan Star Void Realm, dan pukul dunia setelah tingkat Raja Suci? Ini adalah berita bagus. Itu harus disampaikan kembali ke keluarga sesegera mungkin. Ambisi Bosla sangat besar. Tidak heran dia ingin membuat Star Void Realm kacau. Hanya ketika ada kekacauan, dia akan memiliki kesempatan untuk menyatukan Star Void Realm. Keluarga Gibson ingin menghancurkan orang tua Arthur menjadi 10.000 keping. Kata-kata yang dia katakan hanya mendorong keluarga Gibson ke sisi berlawanan dari semua kekuatan di Star Void Realm. Hatinya bisa dihukum? David juga tercengang. Awalnya dia menganggapnya aneh. Bosla adalah Raja Suci, berdiri di puncak dunia maya bintang, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal eksternal dari bisnis tumpah ruah? Ternyata dia ingin menggunakan ini untuk benar-benar menyebabkan kekacauan di Star Void Realm. Kemudian tunggu waktu hampir habis, dan kemudian ambil tindakan untuk mengintegrasikan semua kekuatan Star Void Realm. Tapi bisakah ini mencapai alam yang lebih tinggi? David masih tidak mengerti. Dia tidak tahu. Jika Anda ingin mempengaruhi alam dewa, Anda membutuhkan kekuatan iman. Bosla sudah berada di puncak tingkat Raja Suci. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, penting untuk mengumpulkan kekuatan kepercayaan di Star Void Realm. Satu-satunya cara adalah menjadi dewa di hati semua orang di Star Void Realm. Tunggu sampai setelah penyatuan bintang dunia maya. Langkah Bosla selanjutnya adalah membangun patungnya sendiri di seluruh penjuru Star Void Realm untuk disembah dunia. Gunakan ini untuk mengumpulkan kekuatan iman dan menerobos alam bijak. Saya mohon pemimpin aliansi untuk kembali dan mengambil alih aliansi suci lagi. Teriak Gary keras. Saya memohon kepada pemimpin untuk kembali dan merebut kembali Liga Suci. Tim penegak hukum Liga Suci lainnya segera mengikuti. Saya mendesak Tuan Aliansi Arthur untuk kembali ke Aliansi Suci, mendapatkan kembali kendali atas dunia, dan memulihkan perdamaian ke Star Void Realm. Suchan berteriak dengan cara yang berbeda. Saya memohon kepada Tuan Aliansi Arthur untuk kembali ke Aliansi Suci, mendapatkan kembali kendali atas dunia, dan membawa perdamaian ke Star Void Realm. Keluarga Thompson secara alami mendukung leluhur mereka. Semuanya harap diam dan dengarkan aku. Kata-kata Arthur keluar. Tempat itu sekarang sunyi. Semuanya, aku mengerti maksud semua orang.
tapi sekarang aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin aliansi. Sebelum kata-kata itu selesai, seseorang langsung tidak setuju. Presiden Arthur, kami hanya mengenali Anda, dan tidak ada orang lain yang ingin diakui oleh kami. Suara itu bukan dari dua keluarga Gibson dan Thompson, tetapi datang dari luar. Mewakili kekuatan lain yang menonton pertempuran di Starvoid Realm. Seseorang memimpin, lebih banyak orang mengikutinya. Ya, kami hanya mengenali pemimpin aliansi Arthur, dan tidak ada orang lain yang mengenalinya. Boslah ambisius dan hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin aliansi suci? Yang kita butuhkan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti pemimpin aliansi Arthur. Setuju. Setuju. Keluarga Thompson kami juga setuju. Suchan mengambil alih dan meraung. Dia berharap keluarga Gibson akan menjadi musuh publik dari Starvoid Realm. Bab 1744. Suken menggemakan dukungan kekuatan lain untuk Arthur untuk terus menjadi pemimpin aliansi suci. Keluarga Thompson lainnya secara alami tidak akan jatuh. Jadi seluruh hadirin bergema mendukung Arthur. Dengan demikian, wajah keluarga Gibson bahkan lebih jelek. Mereka tahu, biarkan saja. Keluarga Gibson pasti akan menjadi musuh publik Starvoid Realm. 1 lawan 1, keluarga Gibson tidak takut pada kekuatan apapun. Tetapi jika semua kekuatan di Starvoid World bersatu, di mana lawan keluarga Gibson? Kalah jumlah. Dulu nenek moyang dibatasi seperti sekarang ini. Keluarga Gibson dalam bahaya. Dennis akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Semuanya, jangan dengarkan desas-desus, keluarga Gibson saya sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menyatukan Starvoid Realm. Itu adalah Arthur, lelaki tua yang dikalahkan oleh leluhur kita dan digulingkan dari posisi pemimpin Holy Aliansi, dan dia merasa kesal. Saya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kata-katanya langsung dibantah oleh Suken. Ambil kembali barang-barangmu sendiri? Ini lelucon besar. Apakah bisnis tumpah ruah milik keluarga Gibsonmu? Itulah yang dikembangkan keluarga Thompson saya melalui upaya generasi, bahkan jika saya meminjam keluarga Gibson Anda dalam prosesnya. Kami telah membayar harga yang cukup setiap tahun, bagaimana itu bisa menjadi milik keluarga Gibson Anda? Pemimpin aliansi Arthur benar, saya pikir Anda adalah ambisi serigala. Suken, jangan membingungkan orang di sini. Sejak awal, keluarga Thompson Anda adalah keluarga afiliasi dari keluarga Gibson saya. Semua yang Anda miliki sekarang diberikan oleh keluarga Gibson saya. Sekarang sayap Anda keras, Anda ingin pergi keluarga Gibson. Di mana di dunia ini ada hal yang begitu baik? Omong kosong, saya akui bahwa keluarga Thompson telah meminjam kekuatan Anda, tetapi tanpa Anda, keluarga Gibson, kami tidak akan terlalu buruk. Jika kami tahu bahwa ambisi keluarga Gibson Anda begitu besar, kami tidak akan memiliki hubungan apapun dengannya. Anda jika kami mengatakan sesuatu. Kalian berdua memarahiku setiap kata. Mereka semua membuat nama untuk keluarga mereka. Terus terang, sangat sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini. Firma Cornucopia telah berkembang menjadi seperti sekarang ini, menjadi salah satu dari 5 perusahaan terbesar di benua ilahi tengah, dan menempati peringkat 3 teratas, dengan sumber kekayaan yang tiada habisnya. Di antaranya ada hasil pengelolaan dan kerja keras keluarga Thompson yang baik, dan hasil dari penangkalan Bosla, leluhur keluarga Gibson. Keduanya sangat diperlukan, ini sebenarnya situasi win-win. Namun, manfaatnya sekarang tidak merata, dan kedua belah pihak putus. Secara alami, siapapun yang memiliki kepalan lebih besar mendapat lebih banyak manfaat. Apa yang dipedulikan oleh kekuatan lain di Starvoid Realm bukanlah dua keluarga besar Gibson dan Thompson, yang dapat tertawa terakhir. Yang mereka pedulikan adalah apakah yang dikatakan Arthur itu benar. Apakah Bosla memiliki ambisi untuk menyatukan Starvoid Realm? Jika ada, harus bersatu untuk meredam ambisi keluarga Gibson dalam buayan. Jangan pernah memberi keluarga Gibson kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jika tidak ada, mereka juga tidak peduli dengan kehidupan dan kematian keluarga Thompson. Ketika Dennis berdebat dengan Suken, dia secara tidak sengaja mengeluarkan token keluarga dan menghancurkannya. Ini adalah token yang ditinggalkan Bosla dan hanya bisa digunakan ketika keluarga Gibson menghadapi krisis besar. Setelah digunakan, selama Bosla berada dalam jangkauan Starvoid Realm, dia bisa merasakannya. Arthur muncul. Situasi yang dihadapi keluarga Gibson berbahaya. Dengan dia di sekitar, tim penegakan hukum aliansi suci pasti tidak akan membantu keluarga Gibson lagi. Ia bahkan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Gibson. Hanya dengan kekuatan ini yang dikirim oleh keluarga Gibson. Sangat tidak mungkin untuk menghadapi kerjasama antara keluarga Thompson dan tim penegak hukum Liga Suci. Terlebih lagi, ada juga Raja Suci yang sedang menatapnya.
Rencana ini telah gagal. Masalahnya juga di luar jangkauan kemampuan Dennis. Saya hanya bisa membiarkan leluhur kembali dengan cepat untuk menghadapinya. Arthur tidak bisa terus berbicara omong kosong. Kalau tidak, keluarga Gibson akan benar-benar menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang akan berteriak dan memukuli mereka. Dalam ruang 8 dimensi. Bang 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 bang. David memegang pedang ilahi jiwa es. Bosla memegang pedang yang berat dengan kedua tangannya. Keduanya bertarung habis-habisan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kekuatan terbuka David sedikit lebih tinggi dari Bosla. Namun, pengalaman bertarungnya tidak cukup, dan dia hanya bisa bertarung seri dengan lawan. Bosla juga terkejut dengan kekuatan klon David. Seorang lelaki tua aneh yang muncul tiba-tiba begitu kuat. Berapa banyak monster tua yang masih tersembunyi di Starvoid Realm? Saya khawatir ini tidak tersisa dari zaman makmur terakhir. Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas. Semuanya harus diselesaikan sebelum semua monster tua ini lahir. Kalau tidak, segalanya akan sulit. Tiba-tiba, Bosla memikirkannya. Seseorang dalam keluarga menghancurkan token itu. Dia berpikir bahwa pertempuran di dunia luar telah berakhir, dan keluarga Gibson telah memusnahkan keluarga Thompson. Dia tertawa terbahak-bahak di tempat. Hahaha. Penghancuran keluarga Thompson akan sepenuhnya membuka awal dari kekacauan di Starvoid Realm. Menghancurkan keluarga Thompson bukan hanya untuk mendapatkan bisnis tumpah ruah, itu hanya untuk dilihat dunia luar. Tujuan sebenarnya adalah untuk memulai ini dan melanggar aturan yang dibuat oleh Arthur. Mengekspos ambisi semua kekuatan di Starvoid Realm. Semakin kacau Starvoid Realm, semakin bermanfaat bagi keluarga Gibson. Kata-kata Arthur tidak salah. Bosla tidak puas dengan kekuatan puncak tingkat Raja Suci, dia ingin melangkah lebih jauh. Melangkah ke alam dewa yang legendaris, menyalakan api para dewa, dan menjadi dewa abadi. Ingin melakukan ini. Bukan hanya dengan kerja keras dan bakat Anda sendiri, Anda bisa sukses. Ada juga kebutuhan untuk sesuatu yang khusus untuk membantu. Itulah kekuatan iman. Dan jika Anda ingin mendapatkan kekuatan iman, Anda harus menjadi dewa di benak semua manusia di Starvoid Realm. Alam ilahi, alam ilahi. Seperti namanya, itu adalah dewa hati manusia. Mengalahkan Arthur, mendiang orang suci sejati, memberi Bosla modal kebanggaan dan kepercayaan diri. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah satu-satunya puncak suci tingkat raja di Starvoid Realm. Tapi tidak menyangka, kebanggaan dan kepercayaan diri ini tidak bertahan lama. Dia dihancurkan oleh pria tua aneh di depannya ini. Bosla tiba-tiba tertawa terbahak-bahak selama pertempuran. Itu membuat David sedikit bingung. Immortal, keluarga Thompson yang kamu jaga telah dimusnahkan. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku di sini? Kami memiliki kekuatan yang sama, dan jika kami terus bertarung, hasil akhirnya adalah tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, lebih baik kamu keluar dan lihat. Hahaha, kata Bosla sambil tersenyum lebar. David mendengarnya, langsung terdiam. Orang ini tidak mungkin gila. Tubuhnya masih di luar. Ketika Arthur, mantan pemimpin aliansi suci, muncul, situasinya jelas tidak baik untuk keluarga Gibson. Dari mana Bosla mendapatkan berita tentang pemusnahan keluarga Thompson? Apakah kamu senang terlalu dini? Apakah kamu yakin berita yang kamu dapatkan itu benar? Mengapa berita itu berbeda dari yang aku dapatkan? David menjawab 3 pertanyaan Bosla berturut-turut. Kemudian Bosla tercengang. Dia baru ingat, token yang ditinggalkan sendiri hanya dapat digunakan ketika keluarga Gibson menghadapi krisis besar. Jika menang, tidak perlu menghancurkan token. Mungkinkah keluarga Gibson dalam bahaya? Mata Bosla melebar, dan kekuatannya meledak secara ekstrim. Dengan seluruh kekuatannya, dia menebas ke arah klon David. Klon secara alami tidak takut. Gunakan teknik pedang pemecah kejahatan, dan ayunkan pedang. Ding! Pedang bertabrakan. Terjadi benturan keras. Cahaya yang menyilaukan membuat ruang 8 dimensi yang gelap terlihat seperti siang hari dalam sekejap. Tempat pedang bertabrakan. Sebuah lubang hitam seukuran sebutir beras muncul. Pukulan dari keduanya benar-benar menembus penghalang ruang 8 dimensi. Meskipun hanya titik kecil. Itu juga cukup untuk membuktikan kekuatan pukulan ini. Bab 1745. Setelah pukulan penuh, Bosla tidak mengejar. Sebaliknya, itu langsung keluar dari ruang 8 dimensi. Dia akan melihat apa yang terjadi di luar sekarang. David melihat Bosla pergi. Secara alami diikuti. Keduanya muncul di langit di atas rumah Thompson hampir bersamaan. Posisi mereka tidak jauh dari Arthur, yang berada di tengah-tengah kedua kubu. Bosla melihat sekeliling dengan matanya. Ini tidak seperti yang dia bayangkan. Kedua keluarga belum bertengkar.
Matanya akhirnya jatuh pada Arthur. Dia tercengang. Orang ini yang datang. Tidak heran Anda tidak bisa bertarung. Di mana ada Arthur, kemungkinan perang sangat kecil. Leluhur? Leluhur? Keluarga Gibson semua terkejut. Nenek moyang mereka datang, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Keluarga Thompson juga merasa lega saat melihat kloning David telah kembali dengan selamat. Dennis, apa yang terjadi? Bosla bertanya dengan keras. Meskipun saya sudah menebak situasi umum di hati saya masih bertanya. Dennis melangkah maju dan menjawab dengan hormat, kembali ke leluhur. Ketika kami akan memulai, Arthur muncul dan menghentikan perang, tidak hanya itu. Dia juga mengolesi Anda di depan semua kekuatan di seluruh Starvoid Realm. Mengatakan bahwa Anda ambisius dan ingin menyatukan Starvoid Realm, untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Oh, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Itu benar sekali, saya tidak berani berbohong. Presiden Arthur, Anda sedikit tidak autentik. Ketika Anda adalah pemimpin, saya tidak berbicara buruk tentang Anda di belakang Anda, dan saya selalu mendukung pekerjaan Anda. Mengapa Anda mulai memukul saya begitu Anda datang kepada saya? Gambar, di mana saya, Bosla, menyinggung Anda? Bukan saya yang harus menjadi pemimpin pada awalnya, tetapi Anda sama sekali tidak menerima proposal dari wakil pemimpin kami, tidak heran kami melakukannya. Bosla tertawa sinis. Bosla, Anda tahu di dalam hati Anda apakah saya mencoreng Anda atau tidak? Orang lain mungkin tidak tahu apa yang membuat Anda nyaman, tapi saya tahu dengan jelas, tapi saya tidak berharap Anda telah menembus ke puncak tingkat Raja Suci. Saya hanya bisa bereaksi, kalau tidak saya tidak akan memberi Anda posisi pemimpin. Jawab Arthur tanpa ekspresi. Arthur, saya dengan hormat memanggil Anda pemimpin aliansi Arthur, jangan terlalu sombong. Posisi pemimpin aliansi bukanlah sesuatu yang Anda katakan tidak akan Anda lepaskan. Ketika Anda menjadi puncak Raja Suci, mari kita bicarakan itu lagi. Bosla, saya akui bahwa bakat Anda tidak tertandingi, tetapi kebajikan Anda tidak tertandingi, dan Anda hanya berpikir tentang bagaimana meningkatkan diri sendiri. Bahkan jika rencana Anda berhasil, Anda tidak akan diakui oleh semua orang di Starvoid Realm. Ketika itu datang untuk pengakuan, dari mana datangnya kekuatan keyakinan? Jangan sampai keranjang bambu menimba air menjadi sia-sia. Arthur mengungkapkan rahasia di hati Bosla. Diam, Bosla berteriak, langsung menyela kata-kata Arthur. Arthur, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku ketika aku melakukan sesuatu. Jaga dirimu, jangan mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, jika tidak. Jangan salahkan aku karena menjadi junior. Bosla berkata dengan marah. David mendengarkan di awan dan kabut. Apa rencananya, dukungan apa, kekuatan iman apa? Benar-benar tidak mengerti. Setelah memikirkannya sebentar, David terlalu malas untuk terus berpikir. Apapun rencananya, semua bisa rusak dalam menghadapi kekuatan mutlak. Semua sia-sia. Tidak hanya David tidak bisa mengerti, yang lain juga tidak mengerti. Mereka tidak cukup kuat, yang terkuat juga benar-benar suci. Kekuatan iman adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan dan disentuh oleh puncak Raja Suci. Jika Arthur menerobos ke puncak tingkat Raja Suci, dengan prestise yang telah dia kumpulkan di dunia bintang selama bertahun-tahun, dia dapat membangun patung di berbagai tempat dan mengumpulkan kekuatan iman. Pada tahap akhir level Saint King, itu masih belum cukup. Hanya berdasarkan kekuatanmu di puncak level Raja Suci, kamu tidak memenuhi syarat untuk membungkamku. Arthur sama sekali tidak takut dengan ancaman lawan. Benarkah? Saya tidak bersenang-senang terakhir kali. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya menghormati yang kuat. Hati Bosla sudah terbakar dengan kemarahan yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin menyelesaikan rencananya tanpa menyadarinya. Akibatnya, pernyataan Arthur secara langsung mengungkap segalanya. Akan lebih sulit lagi untuk diterapkan di masa depan. Bagaimana Bosla tidak marah? Dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Arthur. Tapi Bosla tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Meski begitu, dia harus memberi pelajaran pada Arthur dan membiarkan orang tua ini tahu bahwa beberapa kata tidak boleh dikatakan omong kosong. Arthur tidak menjawab. Klon David berbicara lebih dulu. Pertarungan kita belum berakhir. Kamu akan berganti lawan, apakah aku setuju? David menunjuk Bosla dengan pedang panjangnya. Udara yang sangat dingin merasuki penonton. Munculnya rasa dingin juga membuat Bosla tenang sementara. Hampir lupa, ada juga monster tua dengan kekuatan yang sama dengannya. Benar-benar ingin bertarung. Dalam kasus 1 lawan 2, dia tidak bisa mengambil keuntungan apapun. Tidak bisa mengalahkannya, hanya pergi seperti ini tidak akan didamaikan. Bosla terjebak dalam dilema. Saat avatar David dan Bosla muncul bersama, Arthur telah mengawasinya diam-diam. Namun, karena klon David memakai topeng, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna.
Arthur tampaknya memiliki sedikit kesan ketika David mengkloning dan mendesak pedang ilahi jiwa es di tangannya. Dia merasa telah melihat informasi tentang pedang ini di suatu tempat. Mungkin terlalu lama, tidak ingat untuk sementara waktu. Ketiganya berhadapan seperti ini, tidak ada yang bergerak lebih dulu. Area terlarang dari sekte berlapis warna-warni. Sebuah upacara inisiasi khusus sedang berlangsung di sini. Lorraine, yang sudah lama tidak melihatnya, sedang duduk di tengah kolam kecil. Tidak ada untayan di mana-mana. Air di bawahnya menggelegak. 4 arah berpusat padanya. 4 tetua tertinggi dari sekte ubin berlapis warna-warni duduk bersila. Wajah keempatnya pucat. Lorraine mengatupkan gigi peraknya erat-erat dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Napas pada tubuh juga sangat tidak stabil. Lorraine, pegang hatimu dan tahan. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk dilahirkan kembali. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah memilikinya lagi. Semakin lama kamu bertahan, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Tuanmu benar, Lorraine, kamu harus bertahan. Sebagai kepala 7 orang suci dari sekolah ubin berwarna-warni, kamu sudah terlalu jauh di belakang. Ada banyak orang yang mengintip posisi ini. Jika kamu ingin membungkam mereka, kita harus mengambil kesempatan ini. Eira juga berkata, Lorraine, penampilanmu sangat bagus, tapi itu jauh dari cukup. Tahukah kamu berapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh kami berempat untuk pemberdayaan ini? Saya harap kamu tidak mengecewakan kami. Kali ini Yuna yang berbicara. Kingge, aku tahu bahwa kamu sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Tetapi begitu kamu bertahan, kamu akan segera melayang ke langit, menjadi orang yang superior, dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai orang lain sepanjang hidup mereka. Jangan pingsan, jika tidak semuanya akan hilang. Jika pencapaian sebelumnya ditinggalkan, upaya para master akan sia-sia, kata Sela akhirnya. Keempat saudari itu masing-masing mengucapkan sepatah kata, dan isinya adalah membiarkan Lorraine terus bersikeras. Bersambung.